Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Oke, nanti kalau saya bilang apa kabar, nanti saya mau anak-anak semuanya jawabnya baik, baik, baik gitu ya. Apa kali? 3 kali aja. Ya. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Baik, baik, baik. Oke, terima kasih. Sebelum mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah sebaiknya kita melakukan doa bersama terlebih dahulu ya. Ya. Oke, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sebelumnya hari ini adakah yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua ya. Oke, biar lebih semangat, ini saya ada ice breaking, namanya ada tepuk wow. Apakah anak-anak ada yang sudah tahu tepuk wow? Belum? Oke, sudah. Yang kasih B, kasih O itu bukan? Oke, iya, betul Mas. Perlu dicontohkan? Oke, contohnya ya. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Gitu ya, nanti 2 kali. Oke? Oke. Oke, anak-anak bisa boleh untuk berdiri semua? Boleh, Bu. Nanti suaranya yang keras ya, yang semangat, yang energi. Masa pagi-pagi udah loyo-loyo. Oke, semua udah siap? Ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Tepuk Wow. keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Wow, keren. Wow. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas suatu hal yang sering dianggap sepele. Namun sebenarnya hal ini itu adalah suatu hal yang penting dan sangat menentukan bagaimana masa depan kita di masa yang akan datang. Yaitu adalah soft skill. Nah, anak-anak di sini ada yang tahu nggak soft skill itu apa? Kemampuan. Terus ada lagi? Kelebihan itu kayak gimana, Mbak? Kelebihan kayak seperti bakat. Oke. Lebih jelasnya, kita akan bahas. Bentar. Bentar ya. Di pengertian soft skill. Nah, soft skill itu apa sih? Soft skill adalah kemampuan atau teknis yang berkaitan dengan cara seseorang itu berperilaku, kemudian berkomunikasi, bekerja sama, serta mengolah diri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi soft skill itu bisa membantu seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain secara baik dan menyesuaikan diri dalam berbagai situasi. Kemudian perbedaan soft skill dan hard skill. Jadi skill itu ada 2 anak-anak. Yang pertama ada soft skill dan yang kedua ada hard skill. Tapi pada pembelajaran hari ini kita akan lebih fokus ke soft skillnya. Jadi perbedaan soft skill dan hard skill itu, yang pertama di pengertian. Kalau soft skill itu adalah kemampuan yang berkaitan dengan sikap, terus kepribadian dan cara berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan kalau hard skill itu kemampuan teknis atau keterampilan khusus yang dapat dipelajari dan dilatih.
Ya intinya kalau soft skill itu kayak kebiasaan kita setiap harinya, cara kita berinteraksi dengan orang lain, cara kita dalam menghadapi masalah di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu ya. Kalau hard skill itu seperti tadi kemampuan teknis yang atau keterampilan khusus yang dapat dipelajari dilatih. Kalau contohnya itu kalau di pendidikan ya itu ada sekolah SMK. Kalau SMK itu kan berlatih kejuruan seperti itu ya. Atau kursus seperti kursus salon, terus kursus menjahit seperti itu. Kemudian ada cara untuk memperolehnya. Jadi soft skill itu dapat kita peroleh melalui pengalaman kita, kebiasaan, dan proses pembentukan karakter. Kalau hard skill itu melalui pendidikan, pelatihan, atau pembelajaran tertentu, seperti tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian bisa untuk contohnya dibacakan Mbak Devi. Untuk contoh, soft skill komunikasi, kerja sama tim, kepemimpinan, manajemen waktu, tanggung jawab, mengendalikan emosi, problem solving, atau pemecahan masalah. Hard skill, kemampuan menggunakan komputer, akuntansi, desain grafis, bahasa asing, pengoperasian mesin, dan lain-lain. Oke, selanjutnya di poin selanjutnya silakan Mbak Aru yang sifat. Soft skill lebih sulit diukur, sedangkan hard skill lebih mudah diukur. Oke, dilihat dari namanya aja ya. Soft skill itu kemampuan itu yang nggak terlihat karena suatu kemampuan yang berkaitan dengan kebiasaan kita sehari-hari. Kalau hard skill itu lebih mudah diukur karena seperti contohnya itu ada komputer, akuntansi, itu kan ada tampak nyatanya seperti itu ya contohnya. Oke, next. Lalu selanjutnya ada contoh soft skill yang penting untuk masa depan. Yang pertama ada kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi itu apa? Kemampuan komunikasi itu adalah kemampuan untuk menyampaikan ide, pendapat, dan informasi dengan jelas kepada orang lain. Kemudian yang selanjutnya ada kerjasama tim. Kemampuan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang ketiga ada manajemen waktu, yaitu kemampuan untuk mengatur agar tugas itu dapat diselesaikan secara efektif. Kemudian selanjutnya ada kepemimpinan, kemampuan untuk memimpin, mengarahkan, memotivasi orang lain. Seperti kalau kalian itu contohnya kerja kelompok ya, kerja kelompok itu pasti ada strukturnya, ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara, seperti contohnya gitulah, atau organisasi lah ya. Kelompok itu semuanya itu akan bekerja sama untuk menyelesaikan suatu kerjaan atau permasalahan. Dan nanti kalau kembali lagi ke atas, kalau kurang komunikasi, kurang ada tanggung jawab, kerja sama tim, nanti pekerjaan itu tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Seperti itu contohnya. Kemudian yang selanjutnya ada kemampuan untuk berpikir kritis, kemampuan menganalisa masalah dan mencari solusi secara logis. Kemudian yang terakhir ada kemampuan untuk beradaptasi, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan atau situasi yang baru. Oke, sekarang ada contoh permasalahan. Boleh selanjutnya tadi untuk dibacakan Mbak poinnya yang keras, yang nomor 1. Contoh permasalahan. 1. Kurangnya kemampuan komunikasi. Oke, kurangnya kemampuan komunikasi. Itu sekarang banyak siswa atau lulusan sekolah itu yang sebenarnya punya nilai akademik yang baik, nilainya bagus, nilainya tinggi, tapi mereka itu kesulitan dalam menyampaikan ide atau pendapat mereka kepada orang lain dengan jelas, sehingga itu hal ini nanti bisa mengakibatkan mereka
menghambat mereka dalam contohnya ada kayak presentasi di kelas, terus nanti kalau udah lulus saat wawancara kerja, terus nanti bekerja sama dengan tim seperti itu. Kemudian selanjutnya Mbak, Rendahnya kemampuan kerjasama atau teamwork. oke, rendahnya kerjasama dengan teamwork. Contohnya sekarang itu kan banyak orang yang bisa dikatakan introvert ya, kayak lebih mau menyelesaikan pekerjaannya sendiri, sering menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Jadi kalau suatu saat diminta untuk bekerja kelompok, dia itu akan kesulitan. Padahal kayak di dunia kerja itu sangat dibutuhkan oleh orang-orang itu yang bisa bekerja sama dengan baik di dalam suatu tim. Kemudian yang 3, selanjutnya Mas. Yang ketiga, kurangnya kepercayaan diri. Oke, siapa yang di sini merasa kurang percaya diri, kurang pede orangnya? Oke, dari Mbak siapa namanya? Mbak Devi. Kenapa Mbak Devi itu kurang percaya diri? Karena nggak pede juga. Nggak pedenya pas ngapain? Kalau maju ke depan tuh grogi gitu. Ya. Oke, terus Mbak. Sama sih Bu, kalau pas ke depan tuh takut salah gitu. Oke, Sama aku grogi. ya. Sama Bu. Oke, banyak grogi ya. Iya. Nah, kurang percaya diri. Sebenarnya kemungkinan kalian itu punya potensi yang baik, tapi karena kalian itu nggak berani untuk mengungkapkan, untuk membuktikan potensi kalian, jadi kalian itu kurang bisa menyalurkan apa bakat kalian, seperti itu. Yang kelima, Mbak. Kurangnya kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Oke, contohnya itu seperti sekarang banyak ya orang-orang itu menerima suatu informasi itu secara mentah-mentah tanpa mereka itu berpikir ulang itu cara pemecahannya itu kayak gimana sih, solusinya itu kayak kurang dipikir lagi seperti itu. Nah, itu nanti akan menyebabkan mereka saat mengalami suatu masalah di dalam dunia kerja atau dalam kehidupan sehari-hari kesulitan dalam memecahkan suatu permasalahan tersebut. Kemudian etika dan sikap profesional. Sekarang itu di dunia kerja maupun itu sangat mementingkan etika dan sikap profesional karena menilai etika itu sama pentingnya dengan hal kemampuan akademik. Tapi sekarang itu kurang banyak yang belum memiliki kemampuan tersebut, seperti itu. Dan yang terakhir ada ketergantungan berlebihan pada teknologi. Seperti contohnya, sekarang karena kecanggihan teknologi, banyak orang itu yang lebih suka apa-apa pakai gadget, kayak komunikasi itu lewat gadget, apa-apa lewat gadget. Jadi kalau semisal mereka kayak bertemu gitu, bisa jadi mereka itu jadi buat kayak bingung mau ngomong apa, seperti itu. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum. Oke. Oke, anak-anak, di sini saya ada media. Namanya itu kartu masalah dan solusi. Nah, ini tuh untuk apa? Nanti kertas masalah dan solusi ini supaya kalian untuk melatih kalian dalam mengasah kemampuan kalian dalam soft skill problem solving untuk kalian lebih kreatif lagi. Oke, jadi cara penggunaannya, cara bermainnya adalah di sini ada banyak masalah, solusi dan soft skill yang dibutuhkan. Jadi nanti saya akan bagikan kepada kalian satu-satu. Kemudian kalian akan menuliskan suatu permasalahan yang sering kalian alami, baik di dunia di dalam belajar, kemudian sekolah atau karir kedepannya. Lalu nanti kalau sudah dituliskan, nanti kita kumpulkan, terus nanti diacak, terus dibagiin lagi. Nah,
Nanti saya beritahu lagi langkah selanjutnya. Silakan. Ini Bapak. Ada yang masih bingung? Ya. Sudah. Oke, sekarang kita bagikan lagi. Oh, oke, salah satu atau salah dua boleh dibacakan, Mbak? Saya. Ya. Masalah kurang percaya diri solusi banyak tampil di depan. Soft skill yang dibutuhkan. Menurut Mbak, soft skill yang dibutuhkan untuk percaya diri itu apa? Latihan berbicara. Solusinya. Oke. Oke. Baik, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum. Oke, masuk ke kesimpulan, boleh dibacakan, Mas? Kesimpulan, soft skill merupakan kemampuan penting yang membantu seseorang berinteraksi dengan orang lain, mengelola diri, dan menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Di masa depan, keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan akademik, tetapi juga oleh kemampuan soft skill seperti komunikasi, kerjasama, dan pemecahan masalah. Oleh karena itu, soft skill perlu dilatih dan dikembangkan sejak sekolah agar dapat mempersiapkan diri menghadapi dunia pendidikan, organisasi, dan dunia kerja. Oke, sedikit tambahan ya. Karena kalian sudah kelas 11, ini sebaiknya kalian sudah mulai melatih kemampuan soft skill kalian. Karena soft skill itu sangat dibutuhkan untuk masa depan kalian. Semakin kalian latih, semakin kalian bisa berkembang dan semakin kalian nanti akan percaya diri. Kemudian kalian nanti akan lebih mudah untuk beradaptasi. Oke, pembelajaran kita kali ini saya cukupkan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar ya. Ini saya ada lembar kerja. Ini bisa dikerjakan. Soalnya sudah saya tuliskan di atas. Ini supaya saya bisa mengetahui pengetahuan kalian tentang pelajaran hari ini itu sejauh mana. Oke, nanti setelah istirahat kedua saja dikumpulkan ya, kelas 1 ke ruangan saya.